Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 PGMI 6A yang beranggotakan Vita Aridewi Pratiwi, NEM 183141002, Zunita Kusniati, NEM 183141008, Yesi Lisa Andinita, NEM 183141023, Vivi Fitri Koriah, NEM 183141035, dan Wahyu Merdekawati, NEM 183141039. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang prosedur dalam mengembangkan bahan ajar multimedia. Model Esur. Model desain sistem pembelajaran Esur dikembangkan oleh Sharon Semaldino dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang berisikan tentang langkah-langkah yang sistematik untuk menciptakan media dan bahan ajar, di mana langkah-langkah dalam model desain sistem pembelajaran Esur perlu dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. Kemudian program multimedia. Apa itu program multimedia? Program multimedia merupakan bahan ajar interaktif yang mampu melibatkan peserta didik untuk berinteraksi dengan isi atau materi yang terdapat di dalamnya. Program multimedia ini mampu menayangkan informasi dan pengetahuan melalui tampilan kombinasi unsur teks, gambar, atau visual, audio, video, dan hyperlink dalam sebuah perangkat komputer. Program multimedia dapat didesain dengan dua format, yaitu format linear dan format bercabang. Apa itu format linear dan format bercabang? Format linear mengharuskan pengguna program multimedia mempelajari isi atau program yang ada di dalamnya secara bertahap dan sistematis. Juga mengharuskan penggunanya mempelajari semua materi yang terdapat di dalam program. Sedangkan format bercabang memungkinkan pengguna program dapat memilih isi atau materi secara fleksibel, dan pengguna dapat memilih isi atau pelajaran yang perlu dipelajari sesuai dengan keperluan. Selanjutnya adalah implementasi model Azure. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis terhadap peserta didik. Pemahaman yang baik tentang peserta didik yang akan menggunakan program multimedia dapat membantu dalam menciptakan program multimedia yang optimal dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik. Penggunaan program multimedia dilakukan dengan menayangkan informasi dan pengetahuan melalui tampilan kombinasi antara teks, gambar atau visual, audio, video, dan hyperlink. Yang dimaksud dengan teks adalah unsur yang digunakan untuk mendeskripsikan hampir semua jenis dan pengetahuan. Kemudian ada gambar yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dideskripsikan melalui teks. Lalu ada unsur audio yang mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk menyampaikan informasi melalui unsur verbal atau lisan. Kemudian unsur video. Unsur video ini memiliki keunggulan dalam menayangkan informasi tentang prosedur yang perlu dipelajari. Lalu yang terakhir adalah hyperlink. Pada dasarnya, hyperlink berisi informasi yang lebih mendalam mengenai suatu konsep atau pengetahuan. Yang kedua adalah menentukan standar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran dapat ditentukan melalui observasi tentang kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi peserta didik dalam mempelajari keterampilan atau pengetahuan. Menurut Dick and Carey, rumusan tujuan pembelajaran yang memuat beberapa informasi tentang: yang pertama, deskripsi atau profil peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki setelah peserta didik menempuh aktivitas belajar. Yang ketiga adalah standar atau rekaman hasil belajar. Nah, taksonomi Bloom dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menetapkan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran pada dasarnya dibagi menjadi 3 domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Nah, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah membuat atau memodifikasi bahan ajar. Personel yang terlibat dalam mendesain dan mengembangkan program multimedia diantaranya adalah: yang pertama ada produser.
yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan program multimedia. Kemudian ada penulis, yaitu membuat rancangan program dan menulis naskah dan storyboard. Kemudian ada ahli desain, yaitu memastikan bahwa program multimedia yang didesain dan dikembangkan sudah mempertimbangkan prinsip belajar dan pembelajaran serta teori belajar. Kemudian ada ahli media dan pemrograman komputer. Ahli media yang membantu dalam memilih dan menentukan sumber yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan substansi pada bahan ajar multimedia. Kemudian programmer komputer bertugas untuk mengintegrasikan semua bahan yang telah dikumpulkan dan dipilih, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu teks, gambar, audio, video, dan hyperlink, menjadi sebuah program multimedia berdasarkan naskah yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah ahli materi atau ahli konten. Ragam metode pembelajaran yang digunakan dalam program multimedia, yaitu yang pertama adalah presentasi. Nah, presentasi ini merupakan metode yang digunakan program multimedia untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada peserta didik atau kepada audiens. Nah, dalam metode presentasi ini, program multimedia menggunakan bahan ajar sebagai penyampai informasi atau pengetahuan kepada peserta didik. Dalam penggunaan presentasi ini terjadi komunikasi satu arah, yaitu sumber sebagai pengirim informasi dan peserta didik atau audiens sebagai penerima. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi adalah cara untuk memperlihatkan atau menunjukkan kondisi suatu objek atau suatu peristiwa. Nah, dalam metode demonstrasi dilakukan dengan cara memberitahukan tentang apa, kapan, dan bagaimana suatu tugas atau suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah latihan berulang. Nah, dalam latihan berulang ini berisi suatu rangkaian yang sengaja dirancang untuk meningkatkan suatu kecakapan agar tujuannya untuk memperoleh suatu keterampilan yang baru. Melalui penerapan penggunaan metode latihan berulang, maka pengguna program multimedia dapat meningkatkan pengetahuannya secara bertahap dan secara kontinu. Nah, kemudian ada salah satu contoh dari penerapan metode dari latihan berulang ini adalah contohnya itu adanya aktivitas menghafal dan penerapan pengetahuan yang memerlukan pengulangan. Diskusi adalah metode pembelajaran yang bersifat dinamis dan dapat mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam sebuah kegiatan belajar. Dalam metode ini, peserta didik diminta untuk melakukan aktivitas seperti berbagi informasi, mengemukakan pendapat untuk mencapai suatu konsensus. Metode diskusi juga bertujuan untuk melatih peserta didik agar menghargai pendapat orang lain. Dalam menggunakan metode diskusi, peserta didik diperkenalkan dengan pendapat dan pandangan serta keyakinan yang berbeda yang dikemukakan oleh orang lain atau pihak lain. Pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah merupakan metode yang bertujuan untuk melatih peserta didik agar memiliki kemampuan dalam menemukan solusi yang diperlukan untuk mengatasi suatu permasalahan. Dalam melakukan metode pemecahan masalah, pendidik atau instruktur perlu memastikan bahwa peserta didik telah memiliki kemampuan dalam hal 1. Merumuskan masalah dengan jelas. 2. Menguji data dan mengemukakan alternatif solusi. Metode simulasi. Pembelajaran yang menggunakan metode simulasi menghendaki peserta didik untuk berperan dalam membawa peserta didik ke dalam sebuah situasi yang menyerupai kondisi sebenarnya. Keunggulan metode simulasi adalah memungkinkan peserta didik untuk belajar dalam sebuah lingkungan atau setting tertentu tanpa harus menghadapi resiko yang muncul. Metode pembelajaran simulasi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.
Metode simulasi juga memungkinkan peserta didik mempraktikkan bagaimana melakukan aktivitas kerja kelompok atau teamwork. Permainan merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan minat belajar peserta didik tentang suatu subjek. Metode permainan pada hakikatnya memanfaatkan pendekatan motivasi yang tinggi. Melalui permainan, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dan keterampilan dalam mengatasi suatu masalah. Permainan dapat membantu peserta didik memiliki penguasaan terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tengah dipelajari. Metode permainan memiliki unsur-unsur kompetitif dan tantangan di dalamnya. Dalam melakukan metode permainan, peserta didik atau pengguna program multimedia di kita dapat berkompetensi baik dengan dirinya sendiri, orang lain maupun dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah keempat dalam pengembangan program multimedia adalah memanfaatkan sumber belajar. Pemanfaatan sumber belajar dalam pengembangan program multimedia ini sangat penting. Karena apa? Karena dalam program multimedia ini memungkinkan untuk menyampaikan isi atau materi dalam berbagai format tayangan, seperti teks, audio, video, visual, dan hyperlink. Dalam memperoleh sumber belajar ini bisa diperoleh melalui website, internet, atau pengembang program multimedia ini bisa membuat sendiri isi atau materi yang akan digunakan. Langkah yang kelima adalah melibatkan peserta didik dalam aktivitas belajar. Dalam bahan ajar multimedia ini memungkinkan peserta didik untuk memiliki interaksi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembang bahan ajar multimedia harus mampu memanfaatkan potensi ini. Potensi bahan ajar multimedia memungkinkan peserta didik untuk memiliki interaksi dengan instruktur, yaitu guru, atau dengan peserta didik yang lainnya. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi interaksi peserta didik dengan isi atau materi pembelajaran, maka akan semakin besar pula kemungkinan peserta didik untuk berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan revisi. Evaluasi digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Evaluasi ini biasa kita kenal dengan evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar bisa dilakukan menggunakan tes. Nah, tes yang biasa digunakan itu adalah tes objektif. Karena apa? Karena tes objektif ini dalam penilaiannya lebih mudah untuk dilakukan. Dalam tes objektif ini ada berbagai bentuk, seperti tes benar salah atau true false, tes pilihan ganda atau multiple choice, dan tes mencocokkan atau matching. Nah, evaluasi dalam program multimedia ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan bahan ajar multimedia. Setelah dilakukan evaluasi, selanjutnya adalah pemberian umpan balik atau feedback yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hasil belajar dan pembelajaran. Dalam program multimedia, pemberian feedback ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang peserta didik terkait dengan tujuan pembelajaran atau knowledge of result. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.